Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihana Maharani, NIM G14170023, ingin mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Regresi Data Panel pada Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat. Di bawah bimbingan Ibu Rahma Anissa Estat MSI dan Bapak Dr. Insinyur Budi Susetio MS. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, dan daftar pustaka. Latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju dapat meningkatkan peluang bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah angkatan kerja juga terus meningkat. Jika jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, maka dapat menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, terlihat bahwa dari Agustus 2017 hingga Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia maupun di Jawa Barat mengalami penurunan. Tetapi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat masih relatif tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dalam menentukan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Menurut Khadijah tahun 2016, metode analisis regresi data panel ini mampu mengidentifikasi pengaruh spesifik individu maupun waktu. Berdasarkan penelitian terdahulu juga yaitu yang dilakukan oleh Prasanti et al. Pada tahun 2015, terdapat 4 faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah, yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan SMA atau SMK, rasio ketergantungan, produk domestik regional bruto atau PDRB, dan angka partisipasi kasar SMA. Penelitian lainnya dilakukan oleh Astuti et al. Pada tahun 2017, di mana menghasilkan 5 faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur, yaitu partisipasi angkatan kerja atau TPAK, laju pertumbuhan penduduk, angka ketergantungan, penduduk usia 15 tahun tamat SMA atau SLTA, dan upah minimum kabupaten atau kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Tinjauan pustaka. Pengangguran terbuka atau tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, perhitungan tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut. Regresi data panel. Regresi data panel merupakan analisis regresi yang menggunakan data panel, di mana unit individu yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Data panel sendiri terdiri atas data cross-section dan data time series. Data cross-section merupakan data dengan banyak unit individunya dalam satu waktu, sedangkan data time series merupakan data yang terdiri dari satu unit individu dalam berbagai waktu. Secara umum, model regresi data panel dapat dilihat sebagai berikut. YIT sama dengan alfa ditambah X aksen IT, B ditambah UIT. Dengan keterangan adalah sebagai berikut. Terdapat 3 pendekatan model regresi data panel. Yang pertama adalah Common Effect Model atau CEM. Model pengaruh gabungan ini merupakan model yang mengasumsikan perilaku antar unit individu sama dalam berbagai kurun waktu. Estimasi pendugaannya itu menggunakan metode OLS atau nama lainnya metode kuadrat terkecil. Bentuk model CEM adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah Fixed Effect Model atau FEM. Model pengaruh tetap ini mengasumsikan antar unit individu memiliki perilaku yang berbeda, sehingga bentuk model dapat ditulis sebagai berikut, dengan alfa I merupakan intercept tiap unit individu ke I. Estimasi model ini menggunakan least square dummy variable, di mana peubah dummy menunjukkan adanya perbedaan perilaku antar unit individu. Sehingga model yang terbentuk adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah random effect model atau RAM.
Model pengaruh acak ini mengasumsikan pengaruh spesifik unit individu dan unit waktu masuk ke dalam komponen sisaan model. Bentuk model RAM adalah sebagai berikut. Dengan alfa 0 merupakan nilai tengah dari alfa I dan WIT merupakan komponen sisaan gabungan. Selanjutnya adalah metode. Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Data ini terdiri atas 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Berikut adalah peubah yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah prosedur analisis data. Prosedur analisis diawali dengan eksplorasi data. Eksplorasi data yang pertama yaitu proses eksplorasi data ini melihat karakteristik data atau pola data, di mana dapat dicari dengan statistik deskriptifnya. Kemudian, yang kedua, kita melakukan pendugaan parameter model. Pendugaan parameter model ini yaitu dengan membentuk 3 model pendekatan tadi, model pengaruh gabungan, model pengaruh tetap, dan model pengaruh acak. Berikut adalah bentuk model dari 3 pendekatan tadi beserta keterangannya. Setelah pendugaan parameter model, kita melakukan uji Chow. Uji Chow ini adalah uji untuk memilih model yang lebih baik digunakan antara model CHEM dan model FEM. Berikut adalah hipotesis uji Chow. Dengan statistik ujinya sebagai berikut dan keterangannya. Pengambilan keputusan menolak H0 jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan uji Chow dan kita menerima model yang lebih baik, jika kita menerima model CHEM, kita bisa melakukan pengujian asumsi regresi data panel. Tapi jika kita menemukan model FEM, adalah model yang dipilih dari uji Chow, maka kita harus melanjutkan ke uji Hausman. Uji Hausman merupakan uji untuk memilih model yang lebih baik antara model FEM atau model REM yang digunakan. Berikut adalah hipotesis uji Hausman. Dengan statistik ujinya sebagai berikut. Pengambilan keputusan menolak H0 jika W lebih besar dari chi-square dengan derajat bebas K, alpha. Selanjutnya, setelah melakukan uji tersebut, kita mendapatkan sebuah model yang akan kita uji asumsinya. Pengujian asumsi yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas untuk melihat sisaan menyebar normal atau tidak. Uji ini dapat dilihat dari histogram sisaan maupun menggunakan uji formal uji Yarque-Bera. Hipotesis uji Yarque-Bera adalah sebagai berikut, H0 sisaan menyebar normal dan H1 sisaan tidak menyebar normal. Statistik uji Yarque-Bera adalah sebagai berikut. Selanjutnya multikolinearitas. Multikolinearitas itu menandai adanya hubungan linear antar peubah penjelas. Multikolinearitas biasanya dapat dilihat dengan nilai FIV. Rumus FIV adalah sebagai berikut. Adanya multikolinearitas ditandai dengan nilai FIV yang lebih dari 10. Selanjutnya adalah pengujian asumsi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menandakan bahwa ragam sisaan tidak homogen. Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melakukan uji Gleitzer. Hipotesis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. Pengambilan keputusan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Autokorelasi. Menurut Widarjono tahun 2005, autokorelasi merupakan korelasi antar sisaan observasi satu dengan yang lainnya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan uji Durbin-Watson. Dengan hipotesisnya, H0 tidak ada autokorelasi dan H1 ada autokorelasi. Statistik uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut. Dan pengambilan keputusan tidak tolak H0 jika DU dikurang dari sama dengan D, kurang dari sama dengan 4 min DU, di mana DU merupakan batas atas Durbin-Watson. Setelah melakukan pengujian asumsi, ketika asumsi sudah dipenuhi semua, maka dapat melakukan interpretasi model. Tetapi jika asumsi tidak atau
ada penyimpangan asumsi harus dilakukan penanganan dengan cara transformasi atau dengan beberapa metode lainnya. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam rencana penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.